Oke, kita ngelanjutin obrolan tadi siang di Nusantara. Udah mulai Pak? Udah mulai. Iya. Iya, ya doang. Iya. Jadi tadi kita udah sekilas ngobrol masalah motor Royal Enfield yang Euro 4 dari versinya teman-teman Nusantara. Nah, nanti sekarang kita mau bicara dari versinya builder nih. Ives Garrett. Bang Dodi, ngerokok lagi dia. Bang Dodi Seti. Nah, yang pertama sih kita ngulas balik lagi nih Bang. Ya. Bedanya apa Euro 4 dengan yang Euro 3 yang kita punya kemarin. Terus nanti kita bicara detil-detil yang lain. Beda yang paling mencolok apa sih Bang? Perbedaan yang paling mencolok di Euro 3 dan Euro 4 itu adalah satu, dia ABS. ABS, benar. Remnya ABS. Yang depan belakang, kalau kita pencet depan, belakang ikut ngerem. Itu kayak gitu tuh jadi nggak bisa ngesot ya? Nggak bisa dikesot-kesotin gitu? Bisa aja ya? Bisa. Terus? Tuh. Kedua, perbedaannya dari yang Euro 3 ke Euro 4, stang. Terus ke satu stang, kedua ABS, ketiga disc brake. Di Euro 3 juga udah ada disc brake, cuman dia belum ABS. Nah, di Euro 4 itu size aki berbeda. Dan akinya juga beda ya? Aki berbeda. Knalpot juga beda. Knalpot dia lebih, covernya lebih menutupi mufflernya. Dan katalisnya pun kecil. Kalau di ya, katalis ada tapi lebih kecil ya? Lebih kecil. Terus bentuknya mirip-mirip Himalayan gitu ya? Iya, dia segede gini lah katalisnya. Perbedaannya di Euro 3 dan Euro 4, di silencernya dia ada lambda. Lambda? Ada lambda. Fungsinya apa sih lambda itu? Lambda itu sensor panas. Buat? Buat sensor panas knalpot ya. Sebetulnya sih lambda buat ini aja sih, lulus sensor ya setahu gue sih. Lulus biar dapat Euro 4 ya? Biar dapat ke Euro 4. Jadi harus ada sensor. Dia tinggal kita colok ke sensor komputer dan keluar ini asapnya bersih atau enggak. Nah, itu ketahuan dari lambda situ. Itu sepengetahuan gue. Mungkin ada lagi yang lebih tahu dari gue tentang lambda. Nanti bisa komen di bawah. Bisa. Nah, bener. Terus apa lagi Bang bedanya? Di Euro 4 busi cuma ada satu. Nah, itu tadi kita nggak sempat dibahas sama pihak Nusantara. Ternyata businya itu satu ya, sebelah kiri doang berarti. Betul. Dan sebutannya pun di Euro 3 dan Euro 4 berbeda. Kalau di Euro 3 tuh sebutannya Twin Spark. Twin Spark. Dia ada busi 2. Apa sih busi 2 dan busi 1 perbedaannya? Bedanya apa? Busi 2 adalah di saat kita jalan nggak terlalu kenceng, hanya satu busi yang menyala. Tapi begitu kita buka gas, kita kencang, dua busi bermain. Kan beda tuh, ada busi kecil, busi gede. Betul. Berarti yang bermain busi kecil di saat kita speed di atas. Oh, gitu. Baru dia mulai hidup tuh. Baru mulai hidup. Nah, kalau yang sekarang itu cuma satu. Sebetulnya awal juga hidup, cuma nggak terlalu besar. Begitu kita bejak, ya dia akan hidup dua-duanya lebih besar. Gitu. Yang sekarang hanya satu busi dan busi besar yang dipakai. Sebetulnya perbedaannya sih hanya itu aja sedikit ya, sepengetahuan gue ya. Sepengetahuan gue perbedaannya hanya itu aja. Cuman yang versi lama yang dipakai sama yang keliling dunia, si Joel, terus si siapa yang India itu, dia cuma satu ya businya. Joel dia sebetulnya Euro 3 karena dia untuk Eropa. Versi Eropa. Pasarnya Eropa rata-rata satu. Rata-rata satu. Pasarnya Asia 2. Yaitu di Euro 3, pasar Asia 2. Sebetulnya RE itu di tiap negara berbeda sih sebetulnya. Iya. Berbeda-beda. Ada beberapa spesifikasi yang memang beda ya. Termasuk ya ini busi. Betul, ini ya. Termasuk busi. Nah, sekarang yang diadopsi ke sekarang ini ke Euro 4 adalah Eropa punya. Ya, busi satu ya. Busi satu Eropa punya. Tapi ketarikan gimana sih tuh? Ketarikan sih gue belum begitu. Itu kopi gue ya? Belum nyoba ya. Minta belum nyoba benar-benar karena gue belum dikasih nyoba dari pihak dealer yang baru ini. Ya. Dan rencananya ada satu, ini bocoran. Ada satu yang mau diobrak-abrik di sini.
Ada satu, tapi itu punya orang, gue nggak berani pakai karena kilometernya masih 3 3 kilometer. 3 kilometer. Gue nggak berani pakai karena bukan wewenang gue, walaupun gue motor diserahkan. Itu udah mulai di custom. Udah mulai di custom. Oh, ada satu di sini yang udah di custom. Nanti kita lihat ya detailnya. Tuh. Apa aja di customnya? Itu dia custom bobber, kita bikin spakbor, arm dibikin panjang. Arm kan yang sekarang juga udah kotak ya, modelnya udah nggak bulat Arm udah lagi. kotak. Kebetulan gue sebelum Euro 4 keluar, di Euro 3 juga udah kotak nih. Jadi gue bikin dan sempat nggak jalan juga sih. Karena orang belum tahu, oh armnya begini. Adalah selentingan armnya Pipe Garage begini, bikinannya begini. Dulu dia begini. sempat bikin arm kotak yang long arm apa? Long arm. Long arm. Agak banyak komen negatif karena dibilangnya nggak bagus lah dan sebagainya. Malah sekarang RE armnya Keluarin. gitu semua. Euro 4 ngeluarin arm kotak. Jadi ya sekarang ini arm-arm gue baru akan jalan Jalan lagi. Karena sudah ada pembuktian. Sudah ada pembuktian. Sebetulnya pembuktian bukan buat dia tapi buat masyarakat umum ya. Ya. Yang gue sempat ketahan itu kurang lebih, Din, arm ketahan ada 6 bulan, Din. Arm kotak. Ada ya? Lebih itu. 6 bulan. Yang punya duit bilang lebih. Komisaris udah teriak dari dalam. Gitu, jadi. Dan gue juga nggak nyangka kalau Euro 4 akan keluar arm kotak. Iya sih, malah jadi kotak ya. Jadi kotak. Itu karena memang udah ada disc brake di belakang, jadi Iya, karena ada disc brake. Sebetulnya arm bulat juga bisa kita bisa bikin pakai disc brake. iya. Tapi kan, apa ya, kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman dan perkembangan tahun, ya mungkin kita akan tetap mengusung arm bulat. Bulat ya. Dan rata-rata, Tapi positif negatif lah bang. Kalau gue sih lebih senang yang bulat. betul, kalau yang Karena bulat bentuknya memang klasik ke ya. klasiknya lebih dapet. Dan gue juga bikin arm kotak itu percis original. Gue cari pipanya sampai gue bikin molding. Itu kurang lebih gue bikin molding ya jujut lah di kepala Mahal, dua. pasti mahal banget. Moldingnya aja. Mahal Dan banget. sempet cekcok, sempet ribut. Ada yang pengen memiliki, ada yang datang ke pabrik. Oh, lu bikin armnya. Bukan memiliki, ngaku-ngaku. Ada yang datang ke pabrik, lu bikin armnya Dodi ya? Pipe Garage, iya. Wah, armnya jelek tuh, gini. Kalau bisa lu bikinin buat gue deh. Tapi sama kayak punya Dodi. Katanya Wah, jelek. Katanya jelek. Tapi orangnya nggak mau ngasih tahu siapa orangnya. Ya gue sih cukup tahu. Namanya di dunia otomotif pasti ada timbang tindihnya. Ada saling menjelekan. Ya kalau di depan orangnya sih pasti, wah bagus sih, tapi di belakang kita nggak pernah tahu. Beda-beda. Ya itu gue jalanin aja. Nah bang, balik lagi. Tadi yang knalpot nih. Berarti bisa di custom apa enggak sih yang knalpot baru ini? Knalpot baru mau custom dari lehernya sampai ke belakang tetap masih bisa. Bisa ya? Tapi tetap dibikinin lambda. Mungkin sekarang kesulitan di Euro 4 adalah lambdanya di atas. Ya. Lambdanya tuh di atas. Euro 4 itu lambda di atas. Jadi orang agak kesulitan. Sebetulnya itu lambda itu udah ada, ada di motor Himalayan ya. Udah ada di motor Himalaya. Jadi pengaplikasian di Royal Enfield sebenarnya udah ada di udah ada Himalayan. juga, iya. Nah sekarang dipakai di klasik dan di bulat. klasik. Gitu. Nah sebetulnya lambda itu yang untuk sekarang ini mereka agak kesulitan. Kenapa sih ada lambdanya di atas? Kenapa nggak di kolong? Pertanyaan itu selalu ada. Karena apa? Mereka mau pasang engine guard jadi bingung, mentok. Iya bang, mentok. Untuk yang lain. Nah ini lambdanya nih. Nih, kalau bisa kita lihat. Ini lambda. Tunjukin. Nanti ada Lambdanya. detail jelasnya. Sama si Kang Dani nanti akan diinin. Jadi banyak perbedaan Tapi memang posisinya agak aneh sih. Di leher knalpot ujung, di atas. deket blok mesin, itu ngalingin kemana-mana sih. Saat itu ke 3 apa ke 4 lupa gua. Klakson cuma ada 1. Ya, klakson 1. Sama halnya seperti di Bullet yang 350. Bullet 350 satu ya? Bang? 1 klaksonnya. Punya lo 1 ya? Gitu. Jelek dong. Sebetulnya Royal Enfield itu yang terkenal sih Bullet ya. Ya. Ada beberapa di STNK-nya klasik pasti dibilangnya klasik Bullet. Bullet, ya. Jadi memang Royal Enfield itu terkenalnya Bullet.
Kenapa kayak ada Redick? Kenapa sih dibikin Royal Enfield Redick? Karena ya ada satu kota di sana, kota Redick ya, jadi dikasih nama Redick. Ya, balik lagi bicara masalah knalpot, berarti mau ada lambda pun tetap bisa di custom. Tetap bisa di custom. Katalisnya bisa diakalinnya Katalis juga bisa karena diakalin. itu kadang nahan suara ya. Nahan suara. Terus kalau silencernya mah gampang lah ya. Gampang. Jadi gini, jangan berasumsi kalian itu beli RE 500 cc pengen kenceng. Kalau untuk di kelas klasik, kita nggak ngambil kenceng, tapi kita ngambil torsinya, torsi Bang. RE. Motor dia kenceng banget. Nggak. Motornya kenceng. udah boncengan, masih paling kenceng, heran gua. Ini boncengnya segede apa? Boncengan sama komisaris ya kan. Tapi tetap aja paling kenceng, heran gua. Jadi gitu, jangan beranggapan 500 cc. Ya, secara ininya, dasarnya, basically, motor ini emang motor nggak bisa kenceng sih. Nggak bisa kenceng, dia hanya pakem di tanjakan aja. Nah, kalau untuk torsi yang gede, Interceptor, dia kenceng. Karena apa? Karena dia udah bukan push rod. Dia bermain dengan keteng. Motor apapun kalau dengan keteng pasti kenceng. Tapi sekelasnya RE dengan push rod, Harley juga pakai push rod. Tapi kan Harley cc-nya besar-besar. Kalau RE kan cc-nya paling tinggi pun 1000 dan itu belum ada di sini. Itu pun pakai push rod. Interceptor itu pakai lambda keteng juga? Ada lambdanya, Interceptor ada lambda. Lambdanya di kolong. Tapi bisa diakalin juga? Bisa diakalin juga. Karena memang defaultnya dari motor Royal Enfield itu gak ada suara. Ya. Kadang semua motor, semua motor baru yang diproduksi pasti semua nggak ada pabrikan suara. lah, motor pabrikan ya. Pasti nggak ada suara. Karena itu salah satu syarat kan? Salah satu syarat untuk lulus uji emisi. Kecuali yang cc besar pasti ada suara. Sekelas Harley pun ya nggak terlalu ngebral lah, tapi ada suara itu nggak terlalu ngebral. Itu Bang, bannya yang sekarang? Ban yang sekarang perbedaannya dengan Euro 3 dan Euro 4, bannya sekarang lebih bagus. Dia pakai Avon. Avon tuh bagus. Avon bagus. Yang sekarang soft compound ya cepat habis ya sih kalau soft compound ya. Tapi di jalanan di jalan raya lebih nempel, bagus, lebih nempel ketimbang yang Euro 3. Euro 3 pakai MRF. Nah, itu tadi dan MRF. Ada yang bilang MRF itu gue nggak apa-apa gini ya. Itu tergantung pribadinya masing-masing. Ya, gitu. Balik lagi ke passionnya masing-masing. Ya, sama riding style dia juga. Satu itu, kedua gengsi. Lu masih pakai ban standar gini. Iya sih. Itu kan begini. Itu paling gede gengsinya. Itu paling gede gengsinya. Gitu loh. Tapi memang rata-rata konsumen yang di Indonesia itu kepengen tampilan gagah, keker. Begitu udah dipasang ban gede, begitu difoto buntet. Awalnya bilang kok kurus banget ya motor. Kurus banget. Ada yang bilang kurus banget. Gimana sih caranya? Ada yang bilang ketinggian. Sebetulnya RS semua nggak ada yang tinggi. Kitanya yang cacat. Kita aja yang pendek. Dan lo udah makan tahu, terus ketawa-ketawa doang kerjaannya. Gimana sih? Udah bener. Ngaco. Gitu. Ada yang berasumsi, ada yang mau beli RE nih di Euro 4 sekarang nih di dealer yang baru. Bang, saya mau beli nih. Tapi bisa nggak sih dipendekin? Semua motor yang kita beli mau dipendekin apapun, seapapun kita pendek bisa asal ada duit. Pasti bisa pendek. Mau pendek, mau tinggi bisa. Mau nyamping ke kiri. Nah, itu bercandaannya. tetap kita bisa pendekin, kita bisa akalin per, kita bisa akalin ball join di depan, ball join jok. Ya, itu namanya join. Yang di jok. Nah, itu bisa kita buang, kita bisa bikinin bracket baru. Ada beberapa di sini yang udah gue bikinin, semua gue bikin pendek. Termasuk ada satu motor Euro 3 yang baru gue bikin, itu gue bikin pendek. Nah, ini gue bikin pendek nih. Joknya. Tapi nggak dropship kan? Nggak dropship, tetap pakai per. Tetap pakai per. Dropship atau nggak dropship tergantung pemilik sih. Kadang-kadang pemilik kepengen napak, supaya nggak ketahuan itu, motor pinjem nih, padahal dia motor sendiri gitu. Motor pinjem. Wah, lu jingki, lu nari, motor lu pinjem ya, gitu. Jadi bukan size-nya. Kalau di sepeda kan ada fittingnya, ada fitting. Tinggi lu berapa, lu pakai sepeda size-nya apa. Misalnya kayak gue tinggi 175 apa,
Sepeda pasti pakai yang size 52. 52 itu L atau ML ada XL. Kenapa jadi ML? Gitu. Size itu ya, Size-nya. size. Tapi bener Bang, jadi banyak orang ngejudge. Belum apa-apa ngomong, wah nggak enak motor RE, tinggi, jinjit gua. Nah, Inilah, itulah. sebetulnya Padahal itu semua bisa diakalin ya. banyak kan orang gini. Ke satu bukan ngejat itunya, tinggi aneh. Ke satu adalah orang Indonesia dan Kependekan. gengsinya yang tinggi. Oh itu ya. Gue mau beli nih, tapi buatan India bro, ini. Itu salah satu. Kalau menurut gua, lu mau beli motor, apapun yang udah ada di hati lu, ya lu beli. Lu punya duit, tapi lu beli Harley, tapi di hati lu nggak seneng ke Harley lu bakalan lu jual. Dan kadang nggak ngulik gitu loh. Orang udah dapet, nggak dikulik, nggak di apa, nggak suka jual lagi. Padahal ketinggian bisa direndahin. Bicara masalah getar, ini motor kita nggak ada yang getar semua, karena udah kita akalin lah gitu loh. Bisa. Lalu kita desain sedemikian rupa motor itu sesuai dengan postur. Kayak ke si Bang Dodi ini, kalau siapapun yang beli stang, itu dia nggak ada defaultnya, nggak ada stang berjejer, nggak. Tapi semuanya disuruh nyoba, diukur sama dia sesuai dengan panjang tangan masing-masing gitu loh. Jadi setiap motor bisa beda ukuran ininya ya. Bisa lah, yang udah beli RE, belum ada dana untuk custom, silakan datang. Kita bisa kasih tahu. Kita bisa suruh coba. Nih stangnya ini. Gimana? Nggak ada dana, bisa datang. Bisa datang. Ini bahaya kemari. nih. Konsultasi. Free. Nggak ada dana, bisa datang, nih bahaya nih. Free. Gua korbannya sih. Jadi stang tuh ada beberapa. Gua korbannya tuh. Stang tuh ada beberapa ukuran. Dari mulai yang tinggi 10, 15, sampai 17, sampai F-hanger. Itu tergantung. Jadi kebanyakan orang, Bang, gue mau ganti stang yang tingginya 17, lebarnya 80, perlu ganti kabel apa enggak? Menurut gue nggak perlu ganti kabel. Ya. Kita urut, ya kabel kanan ke kanan, kabel kiri ke kiri, itu semua bisa kita akalin. Jalurnya Jalurnya dibenerin lah. diperbaiki, jadi nggak ada yang perlu diganti. Buat gue pribadi, bukan gue ini ya. Padahal kan kalau dia diganti, duit buat lo, Bang. Ya, nggak perlu lah. Yang penting mereka, oh ya ini masih bisa kita akalin, kita akalin. Selagi kita masih bisa akalin, ya kita akalin. Bukan menjatuhkan tempat-tempat lain, tapi ya berusahalah berbuat baik terhadap customer ataupun teman-teman sendiri. Supaya kita, oh ya ini bukan, kalau cari duit paling gampang. Orang datang ke kita tembak, besoknya kita nggak datang lagi orang itu, selesai kita hidup. Ya, jadi kita maunya orang datang, berkali-kali datang puas, Ya. dengan project baru bukan dengan datang dengan komplain, yang ada kerjaan kita yang lain terlantar. Kalau Dani kesini komplit paketnya, dapat kopi, dapat makan malam, ya kan, motor diservis, ya kan. Jadi paket lengkap kalau dia. Makanya dia seneng kesini. Terus udah gitu yang tadi tuh, dana gampang gitu. Itu bahaya tuh. Pas kita pakai bawa aja dulu. Kan anjing. Bahaya ya. Di rumah Kacau. numpuk aja. Ya, di rumah mikir. Udah di rumah, aduh, ini udah gue bawa, ya kan. Barusan aja gue ngomel-ngomel. Gak kayak guru, ngasih PR mulu. Iya, ada aja. Barusan aja gue ngomel-ngomel sama dia. Segala pembersih apalah, karburator cleaner, dia pakai merek yang mahal-mahal. Bukannya rugi ya kalau kata gue mah. Aneh lu, Bang. Nggak rugi apa enggaknya kan orang nanti, pandangan orang berbeda-beda. Kita pakai yang murah, pasti dia di belakang bisik-bisik, semprotan aja murah. Gitu. Itu kita jaga itu. Ya nggak seberapa, itu sih nggak pernah gue hitung ya. Itu salah satu bagian dari support gue untuk bengkel ini lah. Ya. Jadi gue tetap pakai barang yang cukup bagus, berkualitas, supaya karena mulut anak-anak motor ini jahat Nah banget. itu bener tuh, yang di belakang kamera ini yang paling jahat. Mulut-mulut anak motor itu jahat. Maaf aja nih buat anak-anak motor nih. Udah kayak netizen. Pasti jahat-jahat. Oh ini begini. Itu ya udah gue alamin ya. Gue pribadi pun begitu. Jadi gue nggak bisa mungkiri, gue nggak munafik. Dan di sini gue dengan di Pep Garage ini, siapapun yang mau custom,
tidak pernah gue mintain uang duluan. Karena pertanggungjawaban gue berat. Uang 1 juta di pikiran kita bisa ganti, begitu berjalan duit itu tidak akan pernah ada. Ya kan, tapi beratnya di gue jadinya. Anjing, utang gue masih 6 juta ya kan. Beratnya di kita. Enggak sih, sebetulnya itu Dia sih nggak pernah nagih. Cuma kita berat. tabungan kalau buat touring. Kalau touring jadi nggak ngeluarin duit, tinggal nodong-nodongin doang. Iya benar-benar. Bang, tadi ada yang menggelitik gue tuh. Jadi bengkelnya di sana bilang kalau yang lama itu servis per 5.000. Tapi kalau yang baru per 3.000. Kenapa begitu ya? Gini, untuk awal 500. 500. Untuk awal 500 di buku panduannya kan ada 500, 2.000, 3.000, 2.000, 5.000. biasa sih genap atau ganjil nggak tahu ya. Biasanya di 3.000, 5.000, 3.000, 5.000, 7.000 sampai seterusnya. Tapi kalau mau perawatan baik itu adalah kalau menurut lu sebagai pemakai motor itu udah nggak enak, lu harus segera servis. Walaupun baru 3.000 atau baru 2.000 ya? Iya, lu harus segera servis. Itu aja. Perawatan motor itu sebetulnya mau dari motor apapun, kalau kita rajin merawat, gue jamin motor akan bagus terus. Ya. Tapi kalau kebiasaan gua biasa kalau mau touring, pergi touring gua servis, walaupun touring cuma 1.000 kilo, pulang gua tetap servis. Tetap harus servis. Tetap ganti oli karena di jalan kan kondisinya kita nggak tahu iya, gitu. Satu hal yang perlu diperhatikan di RE itu adalah baut-baut. Ingat. Iya benar. Itu banyak yang sering longgar. Copot. Nah, ke satu itu. Copot. Kedua, RE tidak ada engine mounting yang memakai karet. Jadi Yeah. RE langsung ke sasis. Ya dari mesin langsung ke Langsung ke sasis. sasis. Kecuali Harley, kalau Harley mau getar seapapun karena dia ada engine mounting. Ada yang kalau gue bilang itu mah kesengajaan. Jadi biar getarnya berasa. Rata-rata Eropa Yang begitu ya? bikin motor kayak gitu. Iya. Contohnya BSA. Bayangin aja, orang pakai arm gede-gede. Dia bisa singkatan BSA. Birmingham Small Arm. Armnya segini doang. Emang kecil dia Iya bikin. memang segini doang armnya. Segini nih armnya nih. Otaknya kemana coba geser tuh otaknya pasti. Ini pasti geser otaknya tuh. Kalau nggak geser nggak jadi motor tuh. Tapi benar kalau ada orang ngomong atau sebelum beli motor RE nanyanya, ini motor getar apa enggak? Gue selalu suggest mendingan jangan beli RE. Karena kalau kita orang malah nyari sensasinya di sana ya nggak? Sebetulnya naik motor getar itu buat si pengendara akan lebih sehat kalau menurut gue ya. Apa tetenya goyang semua? Satu, Iya kan? ya itu satu itu. Kedua, aliran darah kita tetap akan terpacu. Jadi ada satu, ya gimana gue nggak bisa bilang aliran darah tetap lancar. Banyak dokter-dokter yang pakai RE. Coba kita tanya dokter-dokter nanti. Apa sensasinya pakai RE, apa pakai Harley? Satu, orang Mulai Harley, dari dokter mata sampai dokter ngelahirin ada. sampai dokter kandungan dia Dokter pakai. kandungan. Jadi getar itu bukan berarti ini mesin gak enak, tapi kalau udah ngerasain bahwa motor itu jauh Ya. dengan getaran yang ini, lo nggak bakal ngerasa capek. Ya. Kalau kita naik motor stuck diem, nggak ada getaran, nggak ada apa-apa, lo pasti pakai motor akan capek. Ya. Jadi ya itu sensasi yang kita dapat sebetulnya dari sana. Bukan, maaf nih, gue potong lagi. Bukan karena gue punya RE juga ya. Oh, lo punya, Bang? Gitu. Bukan karena kita pemakai RE. Jadi kita bangga-banggakan RE. Enggak, ini yang gue rasain. Gitu. Ya makanya kalau nanya. Pasti netizen akan ngomong, lu pakai RE, Iya. terang aja lu bangga-banggain. Enggak, Nggak juga. lu mesti coba. Kalau lu mau coba, bisa ke dealer, bisa ke bengkel gue. Iya. Gue kasih pinjam. Jangan dealer aja di sini lebih bahaya daripada dealer. Diskonnya gila-gilaan. Racunnya parah. Jadi berarti yang baru ini nggak ada masalah lah untuk Nggak ada custom. masalah. Mau gimana Masih bisa di custom. Ban gitu digedein Nggak masih oke apa-apa. lah ya. Tapi hati-hati, ingat Euro 4 itu di BS6 dia udah ABS. Jangan Oh, sampai iya, ABS. jangan sampai ABS itu di otak-atik nggak bisa ngebalikin, kasihan pemiliknya. Kenapa itu? Dia bisa ngunci.
ABS itu malah bisa ngunci. Malah bisa ngunci. Kalau salah penanganannya. Salah penanganannya itu aja. Malah bisa ngunci ya? Malah bisa ngunci. Makanya tadi ada satu pertanyaan dari waktu tadi gue di ke dealer itu, ada salesnya bilang, "Bang, ABS bisa dimatiin nggak?" Sebetulnya bisa, dia ada knob-nya kok. Kalau nggak mau On off pakai ABS, gitu. iya. Kalau nggak mau pakai ABS bisa kok. ABS itu ada keuntungannya, ada kekurangannya ya. Semua ada lebih dan ada kurang. Ada kekurangan dan kelebihan. Kalau yang biasanya nggak pakai ABS, si ABS pasti kaget. Nah, yang sekarang itu pengeremannya di rem depan, belakang ikut ngerem. Nah, kalau yang dulu di rem depan, belakang kagak ngerem-ngerem. Jok tuh. Kocok. Kocok. Udah dua-duanya tromol. Apalagi yang ABS juga asal berhenti semua. depan belakang tromol. Kadang yang depan suka ngunci dia. Oh, ada diakalin ya. Sebenarnya semua di motor ini Semua pasti ada kelebihan kekurangan pasti sih, ada Bang kekurangannya. ya. Dan paling jago adalah orang Indonesia untuk custom motor. Ngakalin. Ada aja akalnya. Inilah itulah. Dengan alat sederhana, tidak canggih tapi dia bisa bikin motor. Iya benar. Itulah orang Indonesia. Iya benar. Sampai orang bule pun gede-gede lihat orang Indonesia. Aneh-aneh ya. Motor 1 piston bisa jadi 5 piston, 5 naga. Ada di Jawa. Iya, Jawa itu. Itu custom gila tuh. Gitu. Itu custom gila. Tapi jalan hidup. Jalan. Dan dia ngeriset tuh kurang lebih hampir 5 tahun lah jatuh bangunnya. Kalau nggak salah ya. Mungkin untuk orang-orang yang pernah ketemu beliau lebih tahu lah. Nah, Bang, yang motor Euro 4 ini apa yang harus benar-benar kita perhatiin, dirawat baik-baik apa sih? Untuk Euro 4 ini sebetulnya sama aja sama Euro 3. Itu loh, pompa apa bensin yang plastik itu. Nah, sekarang ya perbedaannya adalah nggak cepat pecah ya? dia pakai plastiknya yang plastik lebih kuat ya, itu sama kayak di Himalayan. Ya perubahan-perubahan sih banyak. Euro 3 fuel pumpnya dia dengan ada babet yang istilahnya dibuka masih bisa kita nggak hati-hati pun masih bisa, tapi tetap semua yang namanya fuel pump itu hati-hati, itu harganya paling mahal. Fuel pump itu harganya untuk sekarang dengan dolar naik itu sekitar 5 juta. Fuel pumpnya doang? Fuel pumpnya doang. Mahal ya, bro. Tapi jangan salah, fuel pump masih bisa kita akalin. Tapi plastik itu juga aman lah ya, karena Aman. di bawah ini ya. Plastiknya juga udah melalui tahap pengetesan ya, makanya dia bisa berani pakai. Terus Tapi kan- kiproknya nggak ada sekarang ya, di mana sih? Nah, nanti kita tunjukin. Oke. Kiprok di BS5 paling teraneh. Di BS6 tuh paling teraneh. Di Euro 4 ya. Yang lama kan ada di bawah jok ya? Yang lama ada di bawah jok, yang sekarang adalah di bawah samping bok kiri. Di bawah posisinya? Di dalam roda. Oh, tadi dia juga nunjukin di box aki itu ada sikringnya. Ada sikringnya itu untuk Sikring. pengamanan ABS ya, kalau ABS. nggak salah. Pengamanan ABS sama anti kontak. Yang misalnya aki konslet apa, dia langsung putus dulu di sikring.